Baik, teman-teman peserta yang saya hormati, untuk selanjutnya kita panggil peserta ketiga kita, yakni Mbak Deatri Afrida dari Universitas Andalas. Halo Mbak Deatri. Ya, halo Kak. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Sudah. Izin share screen-nya, Kak. Baik, presentasi maksimal 7 menit ya, Mbak Deatri ya, itu sejak presentasi disampaikan. Apakah share screen-nya sudah kelihatan? Sudah. Baik, silakan Mbak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Panelis pada Lomba Adu Gagasan Energi dan Pertambangan dan Panitia Penyelenggara Kegiatan, juga rekan-rekan 20 peserta terbaik Esai 2021. Pada kesempatan ini, saya Diatri Afrida, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas, akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Ikhwal Warisan Lubang Tambang di Indonesia Pasca Revisi Undang-Undang Minerba. Kita lihat betapa indahnya bunyi pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yang menjamin hak asasi dan hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun kenyataannya, praktik pertambangan di Indonesia justru merampas hak tersebut dari masyarakat. Pertambangan memang di satu sisi memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Namun di satu sisi, ia justru menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan sekaligus mengancam masyarakat. Berdasarkan data dari Jatam, kita lihat bahwa saat ini terdapat 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi, yang telah memakan korban sebanyak 143 korban. Kondisi ini akan diperparah dengan adanya revisi Undang-Undang Minerba yang memuat pelonggaran kebijakan terkait reklamasi dan pasca tambang. Oleh karena itu, dalam esai ini saya mengangkat 3 permasalahan, yaitu yang pertama, pelonggaran kebijakan reklamasi dan pasca tambang dalam revisi Undang-Undang Minerba. Masalah kedua yaitu efektivitas sanksi pidana dalam revisi Undang-Undang Minerba. Dan yang ketiga yaitu masalah carut marut pengelolaan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Masuk ke permasalahan pertama, di mana pelonggaran kebijakan reklamasi dan pasca tambang ini dapat kita temui pada ketentuan pasal 99 ayat 3 Undang-Undang Minerba baru. Jika kita lihat perbandingan bunyi pasal 99 pada Undang-Undang lama dan Undang-Undang baru, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa saat ini perusahaan hanya wajib menutup lubang tambang berdasarkan presentasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, bukan seluruh lubang tambang yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Sehingga berdasarkan temuan dari Audit Nusantara, kebijakan ini berpotensi menciptakan lubang tambang lebih banyak, yaitu 87.307 hektar lubang tambang yang terancam tidak direklamasi. Peraturan ini diperparah dengan adanya ketentuan pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Minerba baru, di mana nantinya pemegang izin tambang dapat dengan bebas memilih apakah ia akan melakukan penempatan dana jaminan reklamasi saja atau hanya dana jaminan pasca tambang, di mana menurut ketentuan undang-undang lama seharusnya dana jaminan pasca tambang dan reklamasi itu harus dilaksanakan keduanya, karena mereka bukan pilihan, namun merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan untuk dapat mewujudkan fungsi pemulihan lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung pemerintah telah melegalkan pemegang izin tambang untuk melakukan eksploitasi secara habis-habisan terhadap sumber daya alam kita tanpa membutuhkan kondisi lingkungan yang sudah hancur-hancuran. Dan hal ini menunjukkan betapa pemerintah tidak perlu dengan rakyat karena kegiatan pertambangan sejatinya memiliki dampak yang sistemik terhadap kemiskinan, terhadap kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan dampak sosial ekologi masyarakat lainnya. Selanjutnya masuk ke permasalahan yang kedua, yaitu masalah efektivitas sanksi pidana dalam revisi Undang-Undang Minerba. Kita tahu bahwa hukum lingkungan hidup itu penjatuhan sanksi di dalamnya bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, tidak memberikan efek jera pada subjek hukum tertentu sebagaimana tujuan hukum pidana. Hal ini senada dengan konsep responsive regulation yang diajukan oleh Ian Ayres dan John Braithwaite, di mana mereka menyatakan bahwa konsep ini mengedepankan suatu preposisi, bahwa suatu regulasi harus kontekstual dan menghasilkan solusi yang berbeda tergantung pada keadaan yang melingkupinya. Sehingga ketentuan sanksi pidana pada pasal 161B Undang-Undang Minerba baru ini tidak tepat. Selain itu, hal ini disebabkan karena pada tataran praktik akan sulit dilaksanakan mengingat jumlah inspektur tambang hanya 800, sementara perusahaan tambang harus diawasi ada 8.500. Seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memperkuat peran serta dari badan dan pejabat tata usaha negara untuk melakukan penataan, pengeksekusian, serta pengawasan, serta mengedepankan sanksi administratif, karena sanksi administratif langsung menuju kepada upaya untuk melakukan perbaikan fungsi lingkungan hidup, tidak seperti sanksi pidana. Selanjutnya, masuk kepada masalah carut marut pengelolaan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Kita tahu bahwa kewajiban perusahaan tambang untuk menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang ini merupakan perwujudan dari asas polluter pays, di mana diatur dalam pasal 87 Undang-Undang PPLH.
Sejatinya dana jaminan hanya digunakan ketika pemegang izin tambang itu lari dari kewajiban melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang. Namun bukan berarti ketika mereka telah membayar dana jaminan ini mereka lantas dapat lepas dari kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Ketentuan inilah kemudian yang sering disalahpahami oleh pemegang izin tambang, terbukti dengan temuan KPK pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa terdapat 90% dari 11.000 pemegang izin tambang yang belum membayar dana jaminan. Kita lihat bagaimana laporan keuangan Kementerian SDM tahun anggaran 2020 yang lihatkan bagaimana besarnya total penempatan awal dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang. Besarnya dana ini, sementara lubang tambang masih menganga di Indonesia, menunjukkan bahwa dana ini belum dialokasikan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Auriga Nusantara kemudian merekomendasikan agar dana jaminan ini ditempatkan dan diposisikan dalam sistem fiskal atau rekening keuangan negara, sehingga nantinya penggunaannya lebih akuntabel dan bisa digunakan pada wilayah yang paling penting untuk reklamasi, tidak terbatas pada lubang tambang tertentu saja. Kemudian perlu untuk membuat kebijakan yang mengatur prosedur untuk penagihan apabila ditemukan bahwa biaya reklamasi melebihi dari jaminan yang telah ditempatkan, sehingga kemudian pemegang izin tidak akan lari dari kewajibannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya menggagas untuk membentuk suatu lembaga khusus yang independen dengan wewenang atribusi dari Undang-Undang Minerba, sehingga nantinya lembaga ini memiliki kedudukan yang kuat dan independen sebagai ujung tombak dalam mengatasi masalah reklamasi dan pasca tambang di Indonesia. Lembaga khusus ini nantinya akan dilekati beberapa wewenang, yaitu yang pertama, menghimpun dan mengumpulkan dana jaminan yang disetorkan oleh perusahaan tambang. Kemudian yang kedua, menagih tambahan dana jaminan ketika biaya reklamasi melebihi dari jaminan yang telah ditempatkan. Kemudian mengawasi perusahaan yang tidak menyetorkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang dan menindaklanjutinya, serta menjadi pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba baru. Untuk itu, melalui terobosan kebijakan ini harapannya reklamasi dan pasca tambang di Indonesia dapat benar-benar dijalankan, dilaksanakan demi mewujudkan fungsi pemulihan lingkungan hidup di Indonesia, sehingga kita sebagai masyarakat yang hidup saat ini tidak menjadi pewaris air mata bagi generasi bangsa selanjutnya dengan mewariskan lubang tambang dan mematikan. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Diatri Afrida atas pemaparan presentasinya. Selanjutnya kita beralih pada sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Bang Sunarto Effendi. Halo Bang. Ya, halo, saya ya. Baik, silakan memberikan pertanyaan kepada Mbak Diatri Afrida. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Maria Ulfa. Selamat pagi Mbak Dea atau adik Dea, mahasiswi Universitas Andalas. Baik, tadi sangat menarik ya, sangat baik juga penyampaiannya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya yang diberikan oleh panitia. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan, saya bagi dalam 3 pertanyaan. Yang pertama adalah tadi terkait dengan reklamasi dan pasca tambang ini, bagaimana pendapat Mbak Dea ini terkait dengan ketentuan kewajiban bagi pelaku usaha Mohon maaf Kak, suaranya putus-putus. Tidak berjalan dengan maksimal, di mana hal ini dikarenakan terlalu banyak pihak-pihak yang ikut campur, maka dari itu perlu dibentuk suatu lembaga khusus yang independen tanpa ada campur tangan dari pihak lainnya. Kemudian Mas Sunarto juga menanyakan terkait bagaimana nantinya efektivitas lembaga khusus ini, karena kita tahu bahwa selama ini pemerintah banyak menciptakan suatu lembaga-lembaga, namun pada akhirnya tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau untuk berbicara soal masalah efektivitas lembaga ini nantinya, tentu kita harus melihat bagaimana tatanan praktiknya, bagaimana political will dari pemerintah nantinya yang akan memang benar-benar membentuk suatu lembaga ini, karena mereka memang menganggap ini penting. Kalau berbicara masalah efektivitas, tentu kita berharap agar lembaga khusus ini nantinya benar-benar efektif dalam melaksanakan kewajibannya, karena dia akan diatur dalam undang-undang, memiliki kedudukan yang kuat, dilekati dengan kewenangan-kewenangan yang cukup baik.
karena kita memang betul-betul membutuhkan lembaga ini agar kegiatan reklamasi dan pasca tambang itu berjalan dengan maksimal. Nah, oleh karena itu terkait masalah efektivitas kita tidak dapat menilainya, namun harapannya lembaga ini nantinya benar-benar dapat melaksanakan mewujudkan reklamasi dan kegiatan pasca tambang yang mampu memulihkan fungsi lingkungan hidup seutuhnya di Indonesia. Begitu, Kak. Baik, terima kasih Mbak Deatri atas jawabannya. Selanjutnya, kita akan beralih kepada tanya jawab antara peserta. Di sini sudah ada Mas Gibran yang akan bertanya kepada Mbak Deatri. Silakan Mas Gibran mengajukan pertanyaan kepada Mbak Dea. Baik, terima kasih kepada Kak Maria, kepada Kak Dea. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan pembentukan lembaga independen yang Kakak sampaikan, bisakah Kakak jelaskan terkait lalu bagaimana kelanjutan dari perkembangan koordinasi antara lembaga independen ini dengan Kementerian SDM yang menaungi dalam regulasi-regulasi ataupun pengelolaan energi dan pertambangan yang ada di Indonesia, serta alasan apa yang menjadi dasar Kakak membuat memilih untuk membentuk lembaga independen ini daripada untuk membuat satuan kerja yang berada di dalam Kementerian ESDM yang memiliki tanggung jawab terhadap energi pengelolaan maupun regulasi-regulasi terkait energi dan pertambangan ini. Berikut yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mbak Deatri menjawab dalam waktu 1 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Muhammad Subekhan. Tadi menanyakan soal bagaimana nantinya koordinasi antara lembaga khusus ini dengan Kementerian SDM. Kemudian juga menanyakan bagaimana mengapa dia harus dibentuk sebagai lembaga independen khusus bukan di bawah Kementerian SDM dalam bentuk satuan kerja. Baik, yang pertama, saya akan menjawab masalah koordinasi antara lembaga ini dengan Kementerian SDM nantinya. Dimana koordinasi tetap berjalan dengan baik karena walaupun meskipun si lembaga khusus ini tidak berada di bawah naungan Menteri SDM, namun perlu diakui nantinya koordinasi mereka tetap berjalan dengan baik. Nah, hal ini lebih baik karena kita tahu bahwa jika tidak ada lembaga khusus nantinya justru akan terpecah-pecah kegiatan pelaksanaan reklamasi maupun dana jaminan pasca tambang. Karena kita tahu selama ini terjadi sentralisasi kewenangan daerah dan pusat, di mana kita lihat bahwa inspektur tambang yang ada di daerah kadang tidak berwenang untuk melakukan kegiatan pasca tambang atau dana jaminan. Kemudian juga pejabat daerah sudah tidak dilibatkan lagi dalam pelaksanaan dana jaminan ini. Tentu dengan membentuk suatu lembaga independen, hal ini tentu akan lebih baik dalam tataran pelaksanaannya, karena jika memang kewenangan itu diberikan kepada pemerintah pusat seutuhnya, maka kita berikan saja langsung kewenangan itu kepada suatu lembaga khusus yang independen. Kenapa kemudian saya menginginkan lembaga ini menjadi independen, tidak di bawah Kementerian SDM, bukan satuan kerja tertentu, karena seperti namanya independen, dia diatur di dalam undang-undang, maka kemungkinan dia untuk dibubarkan dengan mudah itu tidak akan terjadi gitu. Kalau misalnya terima kasih Mbak Deatri atas jawabannya. Maka akan lebih mudah dibubarkan. Baik, terima kasih Mbak Deatri atas jawabannya. Untuk selanjutnya persiapkan untuk pertanyaan kepada peserta selanjutnya Mbak Deatri ya. Baik, terima kasih atas pemaparan presentasinya Mbak Deatri.